video ini akan melanjutkan kembali pembahasan soal-soal tentang stereokimia, stereoisomerisme dari video sebelumnya. Jika terakhir kita sampai soal tentang stereokimia pada senyawa mentol, maka sekarang kita akan melihat kasus-kasus soal yang lain ya. Kita mulai dari soal yang pertama tentang proyeksi Fischer dari D-glukosa. Ya, jadi ditunjukkan pada soal struktur proyeksi Fischer dari D-glukosa. Pertanyaannya di situ ada 4 perpotongan garis horizontal dan vertikal. Anda tahu perpotongan itu artinya adalah ada 4 pusat kiralitas di sana. Nah, Anda harus tentukan satu persatu seperti apa konfigurasinya. Mari kita tuliskan. Ini adalah proyeksi Fischer-nya dulu. Ya, ini nomor 2, 3, 4, 5. Bagaimana cara penggambaran Fischer sudah kita bahas di video sebelumnya. Bagaimana menentukan konfigurasi juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lihat kalau kita ingin membahas konfigurasi di nomor 2. Kita lihat bahwa prioritas tertinggi ada pada atom OH. Ya. Terus saya supaya nggak memusingkan, saya tulis ulang nomor 2 di sini. Ini H, ini OH, ini CHO. CHO tidak lain adalah seperti ini ya, C aldehida O. Nah di sini ada CHOH, terus CHOH lagi dan seterusnya. Nah kalau kita lihat prioritas pertama tentu ada di OH karena O nomor atom paling tinggi. Prioritas terakhir pasti di H yang nomor atomnya paling rendah. Maka sekarang kita lihat prioritas kedua dan ketiga. Di sini C mengikat 2O. Kenapa 2O sudah dibahas di video yang lalu, dan 1H. Sementara di sini hanya mengikat 1O, 1C, 1H. Maka ini adalah prioritas nomor 2, ini adalah prioritas nomor 3. Dan di video sebelumnya juga telah kita pelajari bahwa kalau ada prioritas nomor 4 di sebelah kiri, maka yang Anda lakukan adalah menggeser dia ke sana. Maka kita punya ini OH, ini adalah CHO, dan ini adalah CHOH dan seterusnya. Maka kita lihat bahwa nomor 1 ke nomor 2 ke nomor 3 itu searah dengan jarum jam atau konfigurasinya R. Dan karena ini adalah atom nomor 2, maka nomor 2 ini punya konfigurasi 2R. Anda lakukan hal yang sama untuk menentukan konfigurasi nomor 3. Saya tulis ulang di C3. Ada HO, ada H, ada CHOH, lalu CHO, ada lagi CHOH dan seterusnya. Harus ditulis ya, CHOH, CHOH supaya nanti kelihatan bedanya dan seterusnya. Nah, kita lihat nomor 1 lagi-lagi OH, nomor 4 lagi-lagi H. Nah, tinggal bandingkan ini. Di sini nggak ada bedanya CHOH, CHOH. Maka harus lanjut ke, kan dia maksudnya sama-sama ikat 1H, 1O, 1C. Ini juga sama, 1H, 1O, 1C. Maka kita harus lanjutkan ke karbon berikutnya, menjauhi pusat kiralitas. Di sini ada 2O dan 1H, sementara di sini ada 1O, 1H dan ke bawahnya ada C lagi. Ya, maka lagi-lagi yang tertinggi adalah yang atas. Ya, karena yang atas ini, yang tertinggi itu yang atas, jadi nomor 2 ya. Nah, karena di sini ada 2O dan 1H. Ini contoh bagaimana kalau belum ketemu perbedaan, maka teruslah bergerak menjauhi pusat kiralitas sampai ditemukan di mana ada perbedaan prioritas C. Nah, di bawah sini juga begitu. Ini adalah prioritas nomor 3-nya. Maka kalau kita geser 1 karena ini hidrogen paling rendah di sini, maka kita lempar ke sana, kita dapatkan ini adalah OH, ini adalah CHOH, CHO,
Dan ini adalah CHOH, CHOH, dan seterusnya. Maka kita punya perlawanan arah jarum jam. Maka ini adalah 3S. Oke, bagaimana dengan C4? Kita lihat, salah. C4 kita mulai dari sini ya, ada H, OH di nomor 4. Terus ke atas ada CHOH, CHOH, dan CHO. Sementara di bawahnya CHOH, lalu CH2OH. Jelas yang pertama masih sama ya, masih sama. Tapi begitu masuk ke sini ada perbedaan. Di sini mengikat 1H, 1O, 1C. Di sini mengikat 2H, 1O. Jadi ada C di sini lebih tinggi prioritasnya. Maka ini nomor 1, ini nomor 4, ini nomor 2, ini nomor 3. Maka sekarang kita lempar OH-nya ke sana. Kita punya OH. Ini adalah yang CHOH atas tadi nomor 2. Ini yang CHOH yang nomor 3 ya. Nah, maka kita punya konfigurasi nomor 4 ini adalah 4R. Dengan melakukan langkah-langkah yang sama, kita bisa lihat di nomor 5 ini, nomor 1 pasti OH. Nah, di sini ada CHOH, di sini CH2OH, udah langsung berbeda ya. Ini ada prioritas 2-nya, ini prioritas 3-nya, ini prioritas 4-nya. Maka kalau Anda mengikuti dengan pelempar di sana, maka Anda akan dapatkan juga 5 ini adalah 5R. Maka konfigurasinya adalah 2R, 3S, 4R, dan 5R. Dan itu adalah jawaban C. Ya, itu adalah bagaimana kita menentukan konfigurasi pusat kiral kalau ada lebih dari satu pusat kiralitas digambarkan dalam bentuk proyeksi Fisher. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Sebelumnya kita hapus dulu. Soal berikutnya yang akan kita bahas adalah soal nomor 24 ya. Pasangan enantiomer dari senyawa di bawah ini adalah, tapi baik senyawanya maupun pilihannya semua diberikan dalam bentuk proyeksi Fisher. Ini otomatis adalah tes kecepatan ya. Bagaimana Anda bisa menentukan RS dengan cepat menggunakan contoh-contoh yang telah kita singgung di soal-soal sebelumnya. Tentunya kita tentukan dulu senyawa yang ditanyakan. Senyawa yang ditanyakan seperti ini, HCH3BrOH. Dan kita tahu yang namanya enantiomer artinya bayangan cermin. Tapi permasalahan di sini pilihannya itu tidak ada yang persis dicerminkan langsung dapat seperti itu. Jadi mau tidak mau cara Anda menentukan bayangan cermin adalah dari konfigurasi yang berlawanan. Jadi kita tentukan dulu bagaimana konfigurasi senyawa yang ditanyakan. Nah, ini OH adalah nomor 2 ya, karena OH kalah dari Br yang nomor 1. Nomor 3-nya adalah metil, nomor 4-nya H. Sehingga kalau ini dibuat dalam bentuk ini dilempar ke sebelah sana, kita punya ini Br, ini OH, dan ini adalah metil. Sehingga senyawa yang ditanyakan memiliki konfigurasi R karena searah dengan jarum jam. Maka Anda harus cari di antara pilihan A sampai pilihan E, manakah yang konfigurasinya S. Karena itulah enantiomer dari senyawa yang ditanyakan. Untuk yang A, Anda lihat ini Br, ini OH, ini CH3, ini H. Karena H sudah ke bawah, Anda lihat apa adanya, ini adalah R. Untuk nomor B, karena ini CH3, terus H, OH, Br. Karena ini hidrogennya di kanan, maka CH3 lempar ke kiri, Anda akan dapat ini OH, ini CH3, ini Br. Dan itu adalah S. Oh bukan, R juga ya, Bapak salah. Nah, kemudian untuk C. Untuk C Anda punya HO, terus di sini CH3, di sini Br, di sininya H.
Nah, itu sudah H-nya ke atas, artinya sudah ke belakang. Maka kita tinggal lihat apa adanya, Br ke OH ke CH3, lagi-lagi R. Nomor D. Nomor D kita punya Br, H, terus OH, lalu CH3. Maka karena H-nya ke sebelah sini, Br kita lempar ke sana, kita punya ini Br, ini OH, ini CH3, dan dia adalah S, berlawanan arah jarum jam. Dan terakhir untuk E, harusnya R ya, kalau mau jawabannya 1. Nah, ini adalah OH, ini CH3. Sehingga ini karena H-nya ke sini, Br-nya kita lempar ke sana, kita punya ini Br, OH, terus CH3. Maka kita bisa buat dia sebagai searah jarum jam. Jadi Anda perhatikan proyeksi Fisher bisa arahnya ke mana-mana. Tapi 4 pilihan ini, yaitu A, C, B, dan E, sebetulnya adalah identik dengan senyawa yang ditanyakan di soal. Tampak seolah-olah berbeda, padahal sebetulnya identik. Hanya D yang merupakan enantiomer atau bayangan cermin, dan itu ditunjukkan oleh konfigurasi yang berbeda. Demikian cara menjawab nomor 24. Kita beralih ke soal berikutnya setelah dihapus. Nah, soal berikutnya itu ingin menunjukkan begini. Kalau ada lebih dari satu pusat kiralitas, maka kita mengenal bukan hanya yang namanya enantiomer atau bayangan cermin atau kasus ketika dia identik. Tetapi kita juga mengenal ada bentuk-bentuk stereoisomer lainnya yang dikenal dengan nama diastereomer, ada lagi juga dinamakan dengan bentuk meso. Seperti apa sih diastereomer dan bentuk meso itu? Kita lihat soal nomor 28 ini. Pasangan senyawa manakah yang merupakan diastereomer? Ini diastereomer itu gampang aja, stereoisomer yang bukan bayangan cermin satu dengan yang lain. Kalau Anda lihat soalnya kan masih ada nih di layar Anda ya. Nah, silahkan Anda fokus ke pilihan A coba. Kalau Anda lihat di pilihan A di situ, itu kan antara yang kiri dan yang kanan itu persis adalah bayangan cermin. Jadi kalau yang sebelah kiri OH-nya ke kanan dan ke kanan, maka yang sebelah kanan OH-nya ke kiri dan ke kiri. Nah, kalau persis bayangan cermin seperti itu, kita sebut dia enantiomer atau bayangan cermin. Bandingkan dengan pilihan B. Di B, OH yang sebelah kiri itu adalah OH ke kiri, lalu OH ke kanan. Sebelah kanan OH ke kanan, OH ke kiri. Masih bayangan cermin ya. Berarti dia masih enantiomer. Nah, tapi tidak demikian dengan C. Kalau Anda lihat yang C, OH yang sebelah kiri itu OH-nya urutannya kalau dari atas kanan kiri. Tapi kalau yang sebelah kanannya kiri kiri, artinya ada berbeda konfigurasi hanya di salah satu pusat kiral. Sementara pusat kiral yang lainnya tidak berubah, artinya tidak bayangan cermin karena ada satu yang tetap, ada satu yang bercermin, gitu ya. Nah, yang seperti ini, jadi yang contoh dari apa yang disebut dengan diastereomer, yaitu stereoisomer yang bukan merupakan bayangan cermin satu dengan yang lain. Pada kasus C ini secara khusus kita sering menyebutnya sebagai epimer, karena dia hanya berbeda konfigurasi pada salah satu pusat kiralitas, sementara yang lain konfigurasinya tetap. Ya, jadi untuk 28 ini jawabannya adalah C. Nah, tapi ada hal lain yang ingin saya perkenalkan, yaitu D. Kalau kita lihat D, itu agak berbeda sedikit. Dia HOH, HOH, CH3. Kalau dicerminkan itu menjadi begini. Seolah-olah dia adalah enantiomer satu dengan yang lain. Namun jangan lupa syarat dari suatu enantiomer adalah tidak boleh syarat dari suatu senyawa kiral seperti enantiomer tadi itu adalah tidak boleh memiliki bidang
simetri. Nah, pada kasus senyawa ini kita bisa lihat terdapat bidang simetri di sini yang membagi dua sama antara bagian atas dan bagian bawah dari proyeksi piston tersebut. Nah, maka kedua objek ini bukan senyawa yang berbeda, melainkan senyawa yang identik dan dia bersifat akiral dan dia dinamai sebagai bentuk meso. Ya, mesonya dicetak miring kalau diketik. Jadi dua contoh tadi itu ada diastereomer, ada bentuk meso. Itu hanya akan kalian jumpai kalau senyawa itu memiliki lebih dari satu pusat kiralitas. Kalau hanya satu pusat kiralitasnya, tentunya Anda hanya akan punya kemungkinan dia enantiomer atau dia identik. Nggak akan ada variasi yang lainnya. Tentu saja dengan mudah kalian bisa menyimpulkan untuk E ya. Kalau untuk E itu apa kira-kira? Apakah dia bayangan cermin satu dengan yang lain? Iya. Apakah dia memiliki bidang simetri? Tidak. Jadi kita simpulkan dia adalah meso. Salah. Kita simpulkan dia adalah stereo. Salah juga. Jadi dia adalah enantiomer. Begitu ya. Itu sekaligus mengakhiri jawaban nomor 28. Nah, menyambung mumpung topiknya masih meso nih, kita lanjut ke nomor 31. Alkena yang memiliki bentuk meso ialah, wah ini agak susah nih sedikit soalnya, karena pertama Anda harus gambarkan dulu strukturnya dari nama yang diberikan, harus ada identifikasi mana pusat kiralitasnya. Setelah itu Anda harus gambarkan dulu proyeksi Fishernya. Dari proyeksi Fisher Anda lihat ada kemungkinankah dia memiliki bentuk meso. Ini soalnya pendek tapi susah, ya. Jadi kita bukan susah sih, lebih tepatnya kompleks, ya. Jadi nomor 31 kita lihat yang A ada 2,3 dimetil butana. CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH3. Jadi langkah pertama gambarkan dulu strukturnya. Langkah kedua, identifikasi. Adakah pusat kiralitas di sana? Jawabannya tidak ada, karena di sini gugusnya sama-sama metil ya. Ini juga sama-sama metil, maka atom ini tidak bersifat kiral. Maka A sudah pasti bukan jawabannya. Bagaimana dengan B? 2,3 dimetil pentana. Nah, kita lihat ada nih pusat kiralitas satu di situ. Ini bukan, karena masih mengikat dua gugus yang sama. Padahal tadi sudah kita bahas bentuk meso hanya mungkin dimiliki jika ada lebih dari satu pusat kiralitas. Karena di sini hanya ada satu, otomatis salah. Yang C, 24 dimetil heksana. Dimetil heksana. Oke. Nah, lagi-lagi di sini belum kiral karena tidak ya, karena masih mengikat dua yang sama. Di sini kiral. Lagi-lagi karena hanya ada satu pusat kiralitas, tidak mungkin ada bentuk meso. Bagaimana dengan yang D? 3,4 dimetil. Nah, CH3, CH2, CH, CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Nah, kita bisa lihat di sini kiral, di sini juga kiral. Ada dua pusat kiralitas, maka mungkin, belum tentu ya, baru mungkin memiliki bentuk meso. Nah, kita teruskan dulu ke E. Di E ada 35 dimetil heptana. Kita lihat CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3, CH, CH3, terus CH2, CH3. Oke, jadi ada 3. Oh, maaf saya keliru tadi ya, 34 dimetil heptana ya untuk yang pilihan D itu. Jadi ini bukan heksana ya, tapi heptana, kurang satu ya, harusnya begini. Ya, oke, ralat sedikit. Nah, sedangkan di sini 35 dimetil heptana. Nah, kita lihat di sini juga punya dua pusat
tinggal D atau E yang punya bentuk meso. Maka yang harus kalian ingat adalah Anda harus gambarkan proyeksi Fischl dari D atau dari E ini. Nah, saya balik sini ya. Nah, kalau D saya gambarkan sebagai Fischl yang D itu, maka Anda akan punya seperti ini ya, CH2, CH3. Terus di kiralitas kita buat begini, terus ada lagi kiral berikutnya, kemudian CH2, CH2, CH3. Oke, misalkan supaya meso, kan berarti si posisi H dan metil ini harus sesisi nih. Kalau CH3 kiri, kiri, kanan, kanan gitu ya. Nah, kita coba buat seperti ini. Apakah dia punya bidang simetri? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena atas dan bawah berbeda. Tidak demikian halnya dengan E. Saya balik lagi ya. Kalau E di sini ada CH2, CH3, terus ada H misalnya CH3, terus CH2, lalu H CH3, lalu CH2, CH3. Maka kita bisa lihat strukturnya akan simetris di sini, atas dan bawah sama. Maka yang punya bentuk meso adalah E. D tidak memilikinya. Jadi jawabannya adalah E. Gitu. Demikianlah pembahasan saya tentang soal ini. Ya, kita hapus dulu sebelum masuk ke soal berikut. Nah, dua soal terakhir. Nah, menyangkut tentang isomer geometri pada alkena atau isomer sistram. Pernah kita singgung tuh di video sebelumnya apa saja syarat untuk bisa memiliki isomer geometri. Yang ingin dibahas di sini adalah bagaimana menamai isomer geometri itu jika penamaan sistram tidak bisa digunakan. Nah, kita harus menggunakan tata nama yang disebut dengan E dan Z, Engegen dan Zusammen. Nah, yang prinsip dasarnya adalah menggunakan aturan prioritas chip. Nah, kita lihat di nomor 40 ya. Nama IUPAC untuk senyawa tersebut adalah apa? Kalau saya ketemu soal yang seperti ini, saya tutup mata dulu tuh pilihannya. Saya kerjakan dulu aja soalnya. Namanya dapat apa, tinggal cari jawabannya supaya nggak bias. Mari kita kerjakannya. CH2 rangkap CH, lalu begini, lalu CL, sini ada CH rangkap 2 CH2, dan ini CH2 CH3. Maka kita tahu kita harus mencari rantai terpanjang sebagai rantai induk yang memuat gugus alkena. Nah, dan itu adalah ini ya, ini rantai terpanjangnya. Dan nomor 1 kira-kira diberikan di mana? Nah, ini yang agak sulit nih. Kira-kira nomor 1 di mana? Ya. Nah, karena di sebelah kiri maupun di sebelah kanan nomornya sama-sama 3 dan 4. Maka kalau sudah seperti ini, hanya kalau ada kasus seperti ini ya, jangan lupa kita baru melihat abjadnya menurut bahasa Inggris. Duluan chloro daripada ethyl. Nah, oleh karena itu nomor 1 letakkan di sini. Nomor 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka kita punya namanya adalah 3 kloro, 4 etil. Itu sebagai nama substituennya. Sementara nama induknya sebutkan nama karbon-karbon yang mengikat alkena, yaitu karbon nomor terkecilnya 1,3,5. Total ada 6 karbon, ada 3 rangkap 2. Maka namanya heksa triena. Nah, ini diberikan di pilihan A dan pilihan E. Tapi Anda masih harus memutuskan ini Z atau E. Bagaimana cara memutuskannya? Caranya Anda lihat setiap karbon pada ikatan rangkap itu. Yaitu ikatan rangkap yang bagaimana? Yang memenuhi kriteria memiliki isomer geometri. Makanya kita nggak lihat nih yang rangkap ini. Karena di sini CH2 tidak mungkin punya sistran atau geometri. Di sini juga CH2 tidak mungkin karena mengikat 2 atom yang sama. Hanya ada di sini.
Maka yang Anda lihat di C nomor 3 itu terdapat Cl dan terdapat apa namanya ini CH rangkap 2 CH2? Vinil. Betul ya, vinil. Nah, pertanyaannya Cl dengan vinil kalau menurut aturannya Mas Cip itu lebih tinggi mana prioritasnya? Tentu saja Cl yang lebih tinggi ya, karena nomor atomnya lebih besar. Sekarang bagaimana kalau yang di nomor 4? Di situ ada vinil, ada etil. Karena rangkap 2 itu dianggap seolah-olah mengikat dua ikatan tunggal yang sama, maka kita sudah pernah kita pelajari berkali-kali di sebelumnya, ini lebih tinggi prioritasnya juga ya. Nah, di sini pada C4 seperti ini. Nah, tinggal kita lihat gugus yang lebih tinggi prioritasnya. Di sini Cl, di sini vinil. Nah, kedua gugus ini posisinya sesisi. Jika sesisi yang prioritasnya tinggi, maka kita sebut konfigurasinya Z. Jika berlawanan sisi, kita sebut konfigurasinya E. Maka jawaban untuk soal nomor 40 ini adalah A, yaitu Z 3 kloro 4 etil 135 heksatriena. Mahasiswa entah kenapa biasanya suka kesulitan kalau suruh menentukan Z atau E pada rumus garis dibandingkan pada rumus mampat atau rumus lengkap. Itu sebabnya kita coba kerjakan juga nomor 42. Di nomor 42 itu menanyakan rumus garis manakah yang menunjukkan stereokimia E pada ikatan rangkap. Saya contohkan yang A dulu ya, kita lihat. Di A itu pilihannya begini nih. Nah, sebetulnya sederhana aja. Kalau tidak digambar berarti kan hidrogen ya. Dan hidrogen kan biasanya prioritasnya paling rendah. Atau setidaknya kalau dibandingkan dengan alkil, dia pasti kalah prioritas. Maka Anda lihat di ikatan rangkap yang ini, posisi alkil ini dan alkil ini itu kan sesisi, ya. Demikian pula di rangkap ini, alkilnya ke sana, ini juga alkilnya ke sana, ya. Yang ini dan yang ini juga sesisi. Maka ini adalah Z, ini juga adalah Z. Untuk B, Anda buat begini, tidak ada sistran, jangan lupa, karena ini ujungnya adalah CH2, tidak punya sistran, maka nggak usah dibahas, pasti salah. Nah, yang C, kita lihat di situ ada begini. Nah, di sini kelihatan nih, ini rangkap. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Maka pasti berlawanan sisi. Ini E. Ini juga satu ke kanan, satu ke kiri. Ini juga E. Yang D, yang ini gak punya sistrans, yang ini sesisi, maka dia Z. Kok seperti angka 2 ya? Z. Nah, terus biasa nih ketularan mahasiswa suka nulis nggak jelas. Oke, nah kemudian berikutnya ada begini ya. Nah, terus, kalau seperti ini udah pasti apa? Ini ya sesisi ya. Dia adalah Z. Maka yang punya isomer E adalah C. Ya. Nah, nanti silahkan kalian coba tuh namai satu persatu A sampai E namanya apa ya. Nah, saya beri contoh saja hanya untuk yang C ini. Untuk yang C ini namanya adalah apa nih? Rangkapin nomor 2, 3, dan 4. Maka namanya, perhatikan, kalau cuma ada satu saja konfigurasi atau Z, maka Anda tidak perlu menggunakan nomor untuk RSEZ-nya. Tetapi jika ada lebih dari satu, maka Anda wajib menunjukkan nomor di RS dan EZ-nya itu. Seperti di sini, Anda untuk nomor C, Anda wajib menulis begini, 2E, 4E. Tapi diulang lagi, 2, 4, ada 6 di situ,
hexa, di, ena. Itu adalah contoh cara menamainya untuk yang C. Silahkan namai sendiri untuk soal pilihan-pilihan yang lainnya. Ya, ini adalah soal terakhir yang kita bahas terkait dengan materi stereoisomerisme. Semoga belum lelah ya, semangat terus belajarnya. Terima kasih.